Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Janji Mati. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Ini adalah kisah nyata dari daerah Pekalongan, tentang seorang pria yang ingin menikahi kekasihnya, tapi wanita yang ingin dinikahinya itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Pekalongan, 1970-an. Sebut saja Tami dan Kuncoro, mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA. Kurang lebih sudah 5 tahun. Mereka juga kuliah di universitas yang sama di Jogja. Sama-sama cinta pertama, mungkin itu yang membuat hubungannya awet. Saat beberapa semester Tami kuliah, ayahnya meninggal. Tami yang sangat mencintai Kuncoro sempat memaksakan untuk tetap kuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, terpaksa dia berhenti kuliah. Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan, waktu itu bangkrut hingga harus pindah ke rumah kontrakan karena ibunya terlilit hutang. Walau begitu, Kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat meski hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan bekerja, Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tidak ada aral yang melintang, meski Kuncoro berasal dari keluarga terpandang. Dengan keadaan Tami yang waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekitar tahun 74-75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah sekira 1-2 tahun ke depan. Tapi tak disangka, sekira 3-4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya. Kuncoro yang diberi kabar 1 jam setelah kejadian itu, langsung secepatnya menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Kuncoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Kuncoro lari memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber, Tami meninggal sekira 2-3 menit sebelum Kuncoro datang. Kuncoro menangis berurai air mata. "Kamu tidak akan mati, Tami. Kita sudah berjanji." Begitu kira-kira kata Kuncoro saat itu. Tapi sepahit apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak yang diperparah dengan kondisi jika pasien mengalami stres, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada. Tapi Kuncoro tak berpikiran bila itu akan membuat keadaan menjadi begini. Dengan mata sembab, Kuncoro berjalan di samping ibunya Tami. Sambil membawa foto berbingkai Tami, Kuncoro mencoba tegar. Berjalan menuju makam, sesekali ia merangkul calon mertuanya yang berlinang air mata. Tami adalah anak tunggal, jadi hati ibunya juga sangatlah hancur. Menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam prosesi pemakaman itu, ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat. "Aku mau ikut, aku mau ikut." Memberontak ingin melepaskan diri dan ikut nyemplung ke liang lahat. Kuncoro pun memeluk ibu Tami. "Istighfar, Bu, istighfar." Prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai. Malamnya, Kuncoro tidak pulang. Dia lebih memilih menemani calon mertuanya. Walau di situ juga banyak sanak saudaranya Tami. Tapi saat acara tahlilan 3 hari meninggalnya Tami, ada pemandangan yang kurang baik, yaitu tak satu pun saudara Tami
yang ikut hadir di sana. Kunchoro lalu berpikir, ini ada apa sih? Tapi setelah dilihatnya, 7 hari sampai 40 hari memang tak ada satupun saudara Tami yang ada dan hadir di sana. Kunchoro tak tega melihat keadaan Ibu Tami. Di malam hari saat suasana tak begitu ramai, Kunchoro mencoba mendekati Ibu Tami untuk sekedar menenangkannya. Ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kunchoro memang sangat dekat dengan Ibu Tami. Sambil memijat bahunya, Kunchoro berkata, "Sampun Bu, mboten sah rumangsa kesepian. Tasih wonten kula. Kunchoro niki nggih anake Ibu toh." Ibu Tami menghela nafas panjang dan bilang, "Oh Le, aku ngerti." Kunchoro pun bertanya, "Lah Bu, dugi 40 dinten niki kok sederek boten wonten ingkang nindaki mriki?" Jadi cerita sebenarnya adalah dulu keluarga Tami ini cukup kaya dan sukses. Tapi sejak ayah Tami meninggal, mereka kan bangkrut sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan. Itu pun hutangnya belum lunas. Tidak tahu juga apakah itu penyebabnya, tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak dan saudara yang notabene orang-orang kaya juga, kesannya seperti menjauh. Di percakapan itu, Kunchoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami. Nominalnya sekitar 30 jutaan. Kunchoro bertekad dalam hati ingin membantu melunasi hutang itu. Setelah kematian Tami, seperti tidak ada yang aneh dalam diri Kunchoro, dan tetap menyempatkan diri menjenguk Ibu Tami di rumahnya di sela-sela dia bekerja. Kunchoro kini bekerja sebagai kontraktor. Tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutang tetap ada. Dulu dia sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami yang berhutang, yang ia datangi satu persatu dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu. Kunchoro mulai mencicil satu persatu hutang itu, hingga lunas beberapa tahun kemudian. Kunchoro kini sukses. Tapi beberapa teman-temannya mulai tahu keanehan-keanehan dalam dirinya yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu. Kunchoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam. Walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka mendiamkan atau pura-pura tidak tahu. Tapi makin kesini, Kunchoro mulai semakin aneh. Tadinya Kunchoro yang tertutup, tiba-tiba menjadi suka pamer. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, selalu dilihatkan ke teman atau keluarganya dan bilang, "Apik toh, Tami mesti seneng iki." Setiap malam minggu, Kunchoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan. Yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kunchoro pacaran waktu SMA. Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kunchoro kosong, seperti orang yang kena gangguan jiwa. Setiap bertemu teman atau orang di sekitarnya, dia selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seperti misalnya, "Wah, tadi saya makan bakso di sana sama Tami, enak loh." Seolah dia masih bertemu Tami setiap hari. Setiap kali diingatkan kalau Tami sudah meninggal, Kunchoro selalu marah, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil menggerutu tidak jelas. Walau begitu, Kunchoro sekilas tetap seperti orang normal. Dia juga tetap bekerja. Teman-temannya yang iba akhirnya kadang menanggapi omongan Kunchoro. Misal dia ditanya, "Kenapa kamu kalau ngapel malam minggu malah di depan stasiun radio, bukan di rumah Tami?" Dan Kunchoro berkata kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan. Karena kalau nanti kami sudah menikah, gak akan ada banyak waktu buat kami berdua jalan-jalan. Setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama, Kunchoro juga tetap menjelaskan seolah orang itu belum pernah bertanya. Kesaksian dari teman dekat Kunchoro, sebut saja Yono. "Saya adalah teman SMA Tami dan Kunchoro. Kebetulan kami juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kunchoro jarang berbaur. Awalnya saya kira dia sibuk kerja. Tapi beberapa tahun belakangan, dia sering sekali nongkrong di kampung. Tapi dengan perangai yang berbeda. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya.
Semua warga pun tahu kalau Kuncoro sepertinya stres. Setiap malam minggu, dia selalu keluar dengan motornya, dandan rapi. Habis maghrib, dia menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7, dia selalu pamit ngapel dan menjemput Tami. Seperti itu selalu berulang setiap malam minggu. Makin kesini saya jadi penasaran. Dan di suatu malam minggu, saya iseng nyoba untuk membuntuti Kuncoro. Gimana sih kalau dia jemput Tami? Sedikit lucu tapi jujur saya sangat iba dengan dia. Nah, dengan motor pinjaman dari paman, saya buntuti Kuncoro. Tapi di perjalanan, saya bingung karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu, yang katanya sudah disita bank. Tapi setelah melewati rumah itu, bukannya berhenti, tapi Kuncoro jalan terus menuju ujung desa. Saya ikut terus sampai akhirnya dia berhenti di depan gapuro sebuah makam. Yang mana itu adalah makam tempat di mana Tami dikuburkan. Di jarak kira-kira 20 meter, saya melihat Kuncoro seperti terlibat percakapan kecil. Sebelum akhirnya dia jalan lagi. Seketika itu, bulu kuduk saya langsung merinding. Saya pun putar balik dan pulang. Di kampung ternyata kawan-kawan sudah menunggu jawaban saya tentang di mana Kuncoro menjemput Tami. Setelah saya ceritakan, semua orang kaget dan bingung. Bingung antara Kuncoro gila atau memang Kuncoro memang menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. 6 tahun sudah sejak Tami meninggal dunia, tapi Kuncoro semakin aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kuncoro benar menjalin hubungan dengan arwah Tami. Sangat sulit disimpulkan, karena di satu sisi Kuncoro seperti orang normal. Jalan medis juga sempat ditempuh dan diagnosanya Kuncoro cuma delusi. Tapi di lain sisi, ada beberapa orang yang bersaksi melihat lembut yang menyerupai Tami. Pekalongan sekitar tahun 1976 sampai 1977. Narasumber yang kedua itu Fatah. Cerita tentang keanehan Kuncoro sudah menjadi rahasia umum, tapi tak ada satu orang pun yang berani menggunjingnya. Karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga terpandang dan disegani. Saya adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kuncoro itu gila. Pasalnya, dia masih seperti orang normal pada umumnya. Dia juga bekerja, ikut kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa. Kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi di sisi lain, saya bisa dibilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri Kuncoro. Sedikit mundur ke belakang ya, saat untuk pertama kalinya saya menyaksikan keanehan itu. Jadi jendela kamar saya dan Kuncoro itu bersebelahan, bahkan saling berhadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah saya dan Kuncoro. Waktu itu, malam hari sekitar pukul 12 malam, saya yang tidak bisa tidur mendengar seperti sebuah percakapan dari kamar Kuncoro. Awalnya saya kira itu radio, tapi semakin saya amati, sepertinya itu bukan suara radio, melainkan suara dua orang sedang mengobrol. Saya tak begitu tahu apa isi percakapan itu, karena suaranya lirih, dan juga lawan bicaranya seperti hanya berbisik. Saya yang penasaran mencoba mengintip, membuka jendela sedikit demi sedikit. Dan ternyata benar, ada dua orang sedang berbincang. Tapi dengan nada berbisik, sesekali ada suara tawa yang ditahan. Di situ saya langsung bergidik takut. Saya tutup jendela dan mencoba untuk tidur. Tapi suara itu masih saja ada. Saya jadi tak bisa tidur. Hingga menjelang azan subuh, suara itu hilang. Kejadian itu terus berulang. Walau tidak setiap hari, saya juga sedikit terbiasa. Sampai di suatu malam, ada suara kerenyitan jendela yang terbuka. Bukan di jendela saya, tapi di jendela kamar Kuncoro. Dan ada seperti bau busuk menyengat, seperti masuk menembus dari luar. Saking baunya, saya sampai beranjak dari tempat tidur, mencari-cari dari mana sumber bau itu. Saya pun membuka jendela kamar saya. Dengan sedikit jengkel, saya buka lebar-lebar. Dan di depan jendela Kuncoro yang juga terbuka lebar, saya melihat ada wanita telanjang bulat dengan kepala gundul atau botak.
melirik ke arah saya sambil tersenyum lirih. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat matanya yang hitam. Tubuh saya tak bisa bergerak, sampai sosok itu berlalu tanpa menutup jendela lagi. Saya langsung berlari ke kamar ibu saya, dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. 3 hari opname saya pulang ke rumah, dan biasa para tetangga pada jenguk saya di rumah. Ramai banget tuh rumah, dan pas semua tetangga sudah pulang, datanglah Kuncoro sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke kamar dan duduk di samping saya. Sembari ibu membuatkan minuman, kami berbincang-bincang. Basa-basi lah, dan tiba-tiba saja Kuncoro bilang, "Ojo ngomong sopo-sopo ya." Yang intinya Kuncoro bilang, "Jangan bilang siapa-siapa ya kalau kemarin malam kami ke rumah Kuncoro dan masuk lewat jendela." Dengan gugup saya menganggukkan kepala saja. Tiba-tiba saja Kuncoro pamit pulang. Ibu saya yang sudah membuatkan minum basa-basi dan bilang, "Kok keseso toh Mas Kuncoro? Niki lo unjuk aneh." Akan tetapi Kuncoro menjawab, "Sampun Bu, mboten usah repot-repot. Kula selak ajeng blonjo niki, kagem keperluan nikahi kula." Sambil dia berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, Kuncoro semakin parah. Dia mulai ngomong ke orang-orang kalau besok dia mau nikah dengan Tami. Dengan nada geram, ia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari, kalau orang tuanya gak setuju. Sampai mengumumkan tanggal pernikahan, kalau tidak salah tanggal 24 November di antara tahun 78 atau 79. Orang-orang tentu saja tidak mempedulikan omongan itu. Kuncoro juga terlihat berbelanja, seperti beras, mie, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti. Tanggal 24, walau tidak ada yang peduli tapi tak bosan Kuncoro selalu mengingatkan teman dan tetangganya kalau tanggal 24 November dia akan menikah. Tapi yang mengagetkan adalah pada tanggal 24 November, yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya, Kuncoro menghilangkan nyawanya sendiri di kamarnya dengan menggantung dirinya di tiang dengan kain sarung.